Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi salatu wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Terima kasih kawan-kawan atas kesediaannya hadir di hari ini. Ya, walaupun itu harus dimajukan. Sama. Eh, saya sebelumnya mohon maaf itu kamera Zoom saya tidak kelihatan fotonya masih bermasalah, masih sedang mencari solusinya. Karena kemarin mengganti Office jadi agak-agak berubah tampilannya. Dia harus apa namanya mencari di mana titik persoalannya sehingga dia tidak bisa connect. Yang kedua, hari ini kita akan diskusi kelompok 2 berkaitan dengan ontologi hakikat ilmu pengetahuan. Nanti akan kita bahas sedemikian rupa terkait dengan apa sih yang disebut dengan ontologi hakikat ilmu pengetahuan itu, sampai luasnya ilmu pengetahuan, sampai kepada nanti kita akan bahas terkait dengan teori-teori ontologi. Dia salah satunya ada eksistensialisme, kemudian ada teori-teori yang lainnya yang mudah-mudahan nanti itu juga dibahas oleh oleh kelompok 2. Dan saya berharap nanti saya disisakan waktu antara 20 sampai 30 menit untuk kemudian memberikan penguatan-penguatan terhadap materi kita hari ini. Saya kira ini prolog dari saya kembalikan ke teman-teman untuk berdiskusi. Silakan, siapa yang mau jadi moderatornya, saya serahkan kepada kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke diskusi, mohon teman-teman untuk selain pemateri untuk mematikan mikrofonnya dulu agar suaranya jelas ketika presentasi. Insya Allah hari ini yang akan presentasi adalah kelompok 2 dengan pembahasan ontologi hakikat ilmu pengetahuan yang akan dibawakan oleh Emi Rohmiati dan Ibu Aspiati. Kepada beliau kami persilahkan. Mikrofonnya dulu Bu, dihidupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah di pagi menuju siang kali ya. Pada hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali menuntut ilmu walaupun itu melalui jarum online. Mohon maaf kiranya nanti kalau seandainya sendat-sendat karena sinyal kami ini sedikit mau kabur terus ya, mohon maaf. Mungkin untuk mempersingkat waktu kami langsung saja membacakan kali ya di sini, membacakan apalagi atau mempresentasikan melalui PPT yang telah di-share tadi. Baiklah, di sini materi kami adalah ontologi hakikat ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu luas ilmu pengetahuan. Jadi tiap-tiap ilmu pengetahuan itu memiliki 3 komponen yang merupakan tiang penyangga tubuh pengetahuan itu sendiri ya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, di sini kami akan bahas ontologi adalah bagian filsafat yang membahas hakikat realitas atau hakikat yang ada, termasuk hakikat ilmu pengetahuan sebagai sebuah realitas. Ada 3 macam realitas yang menjadi objek pikiran filsafat, yaitu fisik, manusia, dan Tuhan. Selanjutnya, yang kedua yaitu klasifikasi dan hierarki ilmu pengetahuan. Di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok tentang Pendidikan Tinggi ya, nomor 12 tahun 1961, klasifikasi ilmu dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu ilmu agama atau kerohanian. Ini membahas tentang ketuhanan. Kemudian yang kedua adalah ilmu kebudayaan. Pokok bahasanya yaitu yang dibahas dalam ilmu kebudayaan ini adalah bahasa,
filsafat, sastra, seni, sosial, kemudian kerakyatan dan lain-lain. Banyak sekali dalam ilmu kebudayaan ini yang dibahas. Kemudian yang ketiga yaitu ilmu sosial. Ilmu sosial ini yaitu menjelaskan tentang bagaimana hubungan dan interaksi manusia dengan lingkungannya atau tempat mereka tinggal. Kemudian yang keempat adalah ilmu eksak atau teknik. Ini berhubungan dengan ilmu pasti ya, ilmu hitung kayak fisika, kimia, matematika dan lain sebagainya. Di sini Al-Kindi mengklasifikasikan ilmu dalam dua jenis, yaitu ilmu teoritis. Ilmu teoritis yang dimaksud yaitu ilmu fisika, matematika, dan metafisika. Dan yang kedua yaitu ilmu praktis. Ilmu praktis itu etika, ekonomi, dan politik. Seperti pembagian Aristoteles dan Ibnu Sina, sama di Al-Kindi dengan Aristoteles bersama Ibnu Sina itu sama, dia mengklasifikasikan ilmu itu menjadi dua jenis ya. Adapun kalau Ibnu Khaldun gitu salah. Ibnu Khaldun ini mengklasifikasikan menjadi dua, yaitu ilmu syariah yang meliputi Al-Qur'an, hadis, nasikh dan mansukh, sanad hadis, kalam, dan ilmu tasawuf. Kemudian yang kedua yaitu ilmu akliyah, meliputi masalah hitung ya, berhitung, hisab, muamalah, faraid, ekonomi, kebidanan dan lain sebagainya. Itu kalau menurut Ibnu Khaldun. Kemudian yang selanjutnya yaitu hukum kaulitas begitu, hukum kausalitas. Hal ini hukum kausalitas ini yaitu yang berhubungan dengan ontologi, yaitu mengenai hukum ilmu. Yang dimaksud adalah hukum sebab akibat atau hukum kausalitas. Dalam filsafat ilmu, masalah hukum kausalitas itu merupakan persoalan yang tidak pernah terselesaikan. Antara lain karena ilmu pengetahuan tidak hanya mengenai alam fisik, melainkan tetapi juga menyangkut alam metafisika. Dalam bidang ilmu kealaman terdapat hukum sebab akibat, tetapi tidak demikian halnya dengan ilmu-ilmu kemanusiaan dan ilmu keagamaan. Dalam dunia Islam, Al-Ghazali merupakan tokoh yang paling keras menentang ya hukum kausalitas itu. Menurut Al-Ghazali, gerakan alam semesta ini terlaksana karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hukum sebab akibat yang berlaku di alam ini bukan kekuatan alamiah dari alam ini, tetapi hal itu merupakan sunnatullah. Seperti air tidaklah seharusnya membasahi, begitu juga dengan api, tidaklah semestinya dia membakar yang ada. Tetapi sifat air itu membasahi dan sifat api itu membakar. Itu menurut Al-Ghazali tadi ya. Namun hal itu bukanlah satu kemestian, karena dalam situasi lain seperti dalam hubungannya dengan mukjizat, di mana api tidak membakar Nabi Ibrahim dan laut itu tidak membasahi dan menenggelamkan Nabi Musa dan pengikutnya. Itu pernah kita pelajari bagaimana kemujizatan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Kemudian sifat ilmu pengetahuan di sini ada dibahas. Adapun sifat-sifat ilmu pengetahuan, yang pertama yaitu rasional. Mungkin kita sudah dijelaskan dari awal ya. Sifat ilmu pengetahuan itu yaitu rasional, diterima oleh akal. Kemudian objektif, kebenarannya itu merupakan hasil kebenaran yang sesuai atau yang jujur atau yang nyata, itu objektif. Kemudian yang ketiga yaitu empiris. Empiris maksudnya kesimpulan yang diambil harus dapat dibuktikan melalui pembuktian panca indera serta dapat diuji kebenarannya dengan fakta. Yang keempat yaitu akumulatif. Ya, sudah. Akumulatif. Saya lanjutkan. Sudah. Yang keempat ya akumulatif, yaitu ilmu dibentuk dengan dasar teori lama, ya teori lama yang di apa lagi namanya, yang diperkuat dengan teori baru yang telah diteliti kembali, seperti itu. Kemudian yang mungkin dilanjutkan oleh Ibu Emi, yaitu aliran filsafat ontologi. Silakan Bu Emi. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan.
aliran filsafat ontologi, aliran ontologi, yaitu yang pertama adalah monoisme, di mana aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik itu berupa materi maupun rohani yang menjadi sumber dominan dari yang lain. Yang kedua, materialisme. Aliran ini menganggap bahwa yang ada hanyalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lain yang kita sebut jiwa atau ruh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Yang ketiga, idealisme. Aliran ini menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari ruh yang sejenis dengan itu. Yang keempat, dualisme. Aliran ini meyakini sumber asal segala sesuatu terdiri dari dua hakikat, yaitu jasad dan spiritual. Yang kelima, pluralisme. Berpendapat bahwa segala macam bentuk merupakan kenyataan. Yang keenam, nihilisme, menganggap kenyataan tidak memiliki hakikat sehingga dunia terbuka untuk kebenaran dan kreativitas manusia. Yang ketujuh, agnostisisme, menganggap kemampuan manusia terbatas sehingga tidak mungkin mengetahui hakikat semua di balik kenyataan. Selanjutnya, kesimpulan. Dari pemaparan makalah tadi bahwa ilmu merupakan suatu pengetahuan yang berupa informasi yang didalami sehingga menguasai pengetahuan tersebut dengan menjadi suatu ilmu. Hukum kausalitas merupakan hukum keniscayaan bagi alam semesta dan merupakan fitrah manusia untuk memahaminya bahwa setiap akibat atau peristiwa merupakan hasil dari sebuah sebab. Sifat ilmu pengetahuan yaitu rasional, objektif, empiris, dan akumulatif. Aliran-aliran filsafat ontologi yaitu monoisme, materialisme, idealisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agnostisisme. Demikian pemaparan PTT yang kami jabarkan. Sekian dari kami untuk makalah ini. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada pemakalah yang sudah mempresentasikan makalahnya pada hari ini. Maka kita buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kita persilahkan 2 orang saja. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Mungkin untuk pemakalah atau Pak Randi bisa dihilangkan dulu share screen-nya ya. Silakan. Berkaitan tadi tentang ontologi ya, ilmu pengetahuan. Ada yang bertanya? Ya, silahkan Bu Ana Sofiatin. Mungkin ini apa ya? Saya sendiri merasakan kebingungan, masih belum mengerti ini aliran-alirannya ini dari pemakalah mungkin bisa disimpulkan kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini, garis besarnya atau benang merahnya itu filsafat secara ontologi itu seperti apa gitu. Soalnya ini juga bingung, bahasanya banyak betul aliran ini. Contoh-contohnya ini seperti apa, maksudnya apa, seperti itu. Terima kasih. Ya. Biar paham. Siapa tahu kan ada permasalahan dari pemahaman yang diberikan pemakalah. Begitu, Pak. Ya, kita jawab dulu atau kita buka pertanyaan kedua? Diulang dulu Mbak Ana. Yang bertanya silakan. Kesimpulan ontologi
Ya, Mungkin secara enaknya bahasa dari Bu Aspiati sama Bu Emi ini apa sih garis besar yang kita pelajari hari ini itu seperti itu. Garis besarnya tuh kesimpulannya nih. Maksudnya aliran-alirannya ya, Bu? ya mungkin bisa diberi penjelasan tentang aliran-aliran itu lebih mendalam lagi. Jadi berkaitan dengan ontologi ilmu pengetahuan. Ya, aliran yang dimaksud tuh pemahamannya, misalnya tadi nihilisme itu pemahamannya seperti apa? Maksudnya lebih diurai lagi. Mungkin begitu, Ya, Mbak Ana, oke, ya. penjelasan dari masing-masing aliran itu sehingga kita paham apa yang membedakan aliran yang satu dengan aliran yang lain, gitu, Mbak Ana. Ya, Mas, ya. Atau kita buka pertanyaan kedua dulu. Silakan Pak Awang. Iya, boleh, Pak. Mic-nya dihidupkan dulu Pak Awang. Ya. Terima kasih moderator yang memberikan waktu. Langsung saja. Di dalam ilmu ontologi itu kan ilmu ya salah satu cabang dari ilmu filsafat ya. Yang belum dijelaskan tadi yang saya belum dengar tadi ya. Misalnya contoh daya kerja ilmu ontologi dalam dunia filsafat itu apa? Misalnya salah satu contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Jadi supaya kita tuh ngerti langsung pada intinya. Misalnya kita contohkan seperti meja kemarin selain cari contoh yang lain lah ibaratnya tuh yang mengena. Itu satu. Yang kedua bagaimana hubungan ontologi itu dengan ilmu pengetahuan itu apa hubungannya itu? Itu. Sebenarnya banyak pertanyaan dalam ilmu ontologi ini banyak sekali. Cuma kasihan teman-teman. Misalnya bagaimana sebenarnya proses ontologi itu dapat menunjukkan tentang kebenaran satu hal atau perkara dalam kehidupan. Itu bisa jadi pertanyaan juga. Bagaimana peran ilmu ontologi dalam ilmu filsafat? Kan banyak pertanyaan batasi sebenarnya. saja Pak, Samen mau tanya apa, kasihan. Ya, pokoknya seputar ilmu filsafat ontologi lah. Contoh bisa jadi kan contohnya apa? Bagaimana Sampai peran tanya ilmu apa? ontologi dalam ilmu filsafat? Kemudian bagaimana hubungan ilmu ontologi dengan pengetahuan? Bagaimana proses sebenarnya proses ontologi itu dapat menunjukkan tentang kebenaran suatu hal atau perkara dalam kehidupan ya. Itu pada intinya situ banyak sekali pertanyaan. Kalau saya banyak sekali itu aja dulu. Ya, kita beri kesempatan dulu kepada pemakalah untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Mohon dijelaskan kembali tentang aliran-aliran dalam filsafat ontologi, kemudian dijelaskan ya satu persatu itu apa yang membedakannya. Maksudnya teman-teman tuh masih bingung ketika dijelaskan hanya dengan satu kalimat, tetapi belum memahami makna dari aliran itu. Mungkin kepada pemakalah mungkin bisa disampaikan ulang dan lebih diulas lebih mendalam. Mungkin bisa di-share dulu anunya lagi kembali, boleh makalahnya, boleh PPT-nya mengenai aliran-aliran tadi. Saya Pak Randi di-share lagi share screen mengenai aliran-aliran tadi. Ini aliran dasar. Ada dualisme dan lain sebagainya tadi, ya. Baik, mungkin saya akan mencoba menjawab Bagian untuk akhir, aliran. ya, aliran-aliran. Aliran itu kan tadi ada idealisme mengatakan bahwa ini adalah apa maksudnya ada itu yang sungguh-sungguh berada di dunia, segala sesuatu yang tampak dan berwujud nyata dalam apa fisik ya, termasuk Mungkin bisa dari monoisme ini dulu, Bu. Monoisme itu seperti apa? Itu tadi PTT-nya PTT ya. Bentar, Pak. Saya kok pertanyaan kita jadinya nanti tersesat.
Jawaban kami itu menyesatkan. Ya. Ya, mungkin misalnya di sini kan aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu. Maksudnya yang satu itu apa? Begitu, nah. Monoisme yaitu aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah salah satu Adalah eh, satu, bukan salah satu, adalah satu di situ. satu saja, baik itu berupa materi maupun rohani yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Ya, maksudnya yang satu itu apa? Begitu, nah. Biar teman-teman paham. Kan kita masih kebingungan ketika membaca kalimat ini. Aliran ini mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu itu adalah satu. Satu saja. Nah, satunya itu apa maksudnya itu? Iya, apa yang dimaksud satu? Di makalah mungkin, Bu. Kami itu aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari sesuatu yang ada Itu satu. adalah satu. Contohnya itu misalkan kita itu rumah. Rumah itu kan dalam kehidupan sehari-hari itu kita kebutuhan kita apa sih? Belibet jadi. Kebutuhan dari setiap orang yang berteduh kan, kalau rumah itu apa sih, kayak mana sih? Lebih susah deh menjelaskannya. Jadi alat membuat satu sosialis apa sih namanya itu? Nggak bisa menjelaskan. Ayo bantu dong. Ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau tidak? Berkaitan dengan ontologi apa tidak? Tadi sebenarnya lebih mudah kalau menjelaskan dulu pertanyaan Pak Awang. Jadi maksudnya itu begini, yang dibahas dalam ontologi itu apa? Ya kan misalnya dibahas dalam epistemologi itu sumber pengetahuan. Misalnya bagaimana memperoleh pengetahuan. Kalau dalam aksiologi itu memiliki fungsi, ya fungsi pengetahuan itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu sebelum ke aliran ini berkaitan juga dengan pertanyaan Pak Awang tadi. Di dalam ontologi itu apa sih yang dibahas pembahasan utamanya begitu. Nah, Begini saja Pak, kalau menurut saya ke sana melebar kita. Khusus kita fokus ontologi aja. Karena ke epistemologi nanti ada lagi pembahasannya. Ya, itu kan kalau ontologi aja dulu. Nanti kita bisa merangkum sendiri ketika sudah kita belajar epistemologi dan seterusnya itu. Jadi kita fokus ontologi aja dulu. Kita paham yang ini aja dulu. Nggak usah kita ke yang lain. Ya, maksudnya itu contoh, ya objeknya itu apa begitu. Nah, kalau di epistemologi itu jadi kita fokus ke ontologi ini pembahasannya itu apa begitu maksud saya, bukan saya lari ke epistemologi maupun aksiologi. Hanya ingin menekankan di dalam ontologi itu apa sih yang menjadi pokok bahasannya begitu. Nah, Baiklah. Pertanyaan dari Pak Awang tadi apa tadi Pak, pokok yang dipelajari dalam ontologi filsafat ini ya, begitu kan? Ya, ontologi. Di ontologinya ini, Bu. Iya, ontologi itu kan bagian dari filsafat. Iya, itu yang dipelajari dalam ontologi ya, itu mempersoalkan hakikat, kebenaran segala sesuatu yang ada, kebenaran yang sesuatu yang ada di dunia ini, seperti itu. Jadi kita mempelajari ontologi ini, kebenaran yang ada di alam ini. Kita di situ kan ada pertanyaan kali ya, di dalam ontologi itu menjawab kebenaran yang ada di alam sekitar kita lah, kita bilang baik itu fisik maupun metafisik. Ya, di slide ini tadi kan kita filsafat ontologi itu membahas hakikat realitas nih, hakikat yang ada, hakikat ilmu pengetahuan. Nah, mungkin bisa dijelaskan 3 kata ini nih, hakikat realitas atau hakikat yang ada
dan hakikat ilmu pengetahuan sebagai realitas. Nah, mungkin bisa dijelaskan makna dari tiga ini. Jadi di dalam ontologi, tiga atau dua inilah yang dibahas, hakikat yang ada atau hakikat ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada tiga macam realitas: objek pemikiran filsafat, alam, manusia, dan Tuhan. Mungkin diulas di slide ini saja, mungkin menjelaskan mengenai ontologi tadi. Boleh saya sedikit masuk, Pak, tentang ilmu ontologi? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Ini kita belajar tentang ilmu ontologi ya. Saya sangat senang sekali kalau berjalan filsafat, apalagi ranah ilmu ontologi, karena ini bersifat masuk ke ranah mengetahui tentang sesuatu yang ada, yang di belakang sesuatu yang menopang yang ada di belakang yang ada itu kalau menurut saya itu itu menurut saya berarti kita sudah belajar tentang tadi dikatakan di pemateri tadi PPT-nya tadi ada tentang Tuhan di situ kan. Nah, ya, berarti kita bisa contohkan berarti sesuatu Tuhan itu ada enggak? Kan ada, tapi wujudnya tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang seperti kita ini. Tapi Tuhan itu ada. Nah, itu kan contohnya seperti itu. Nah, kemudian seperti angin. Angin itu kan ada, tapi kita tidak bisa angin itu ada, kita menunjuk angin itu di mana. Kan begitu. Pikiran juga, pikiran itu ada, tapi pikiran ada itu kita tidak menunjuk di mana. Ini kepala misalnya kan, di sini kan kepala, ini rambut. Nah, tapi pikiran itu ada. Nah, seperti itu. Kerja dalam ilmu pengetahuan, dalam ilmu ontologi itu sesuatu yang yang ada, tapi kita dalam logika kita berpikir, kita bisa membuktikan bahwa keberadaannya itu ada gitu. Contoh misalnya Tuhan itu ada. Lalu dalam ilmu filsafat, ilmu cabang ilmu ontologi itu membuktikan bahwa Tuhan itu ada bagaimana? Karena sesuatu yang ada pasti ada yang menjadikan. Itu logikanya. Misalnya ada rumah. Nah, rumah itu ada. Betul adanya. Kita bisa dicek di empiris kata dia. Empiris ya betul ada. Dicek lagi rasional ada. Betul ada keberadaannya. Nah, keberadaannya itu tentu ada yang menjadikan itu rumah. Tidak mungkin rumah itu ada tanpa ada yang menjadikan. Nah, disitulah kerjanya dalam ilmu ontologi itu. Membuktikan sesuatu yang ada itu dibuktikan dengan rasional, empiris tadi. Nah, seperti keberadaan Allah. Allah itu kan mana Allahnya. Nah, inilah kerja daripada ilmu ontologi. Seperti langit misalnya, langit. Langit itu kita katakan warnanya hijau. Nah, itu kan hijau kan. Tapi ternyata kita telusuri, kita teliti, kita cermati, ternyata bukan hijau warnanya itu. Tetapi banyak sekali di benda langit di sana. Ada mungkin bintang, Jupiter, planet-planet dan seterusnya itu. Nah, disitulah daya kerja ilmu ontologi. Itu menurut saya seperti itu. Ya, dari Pak Awang tadi menjelaskan bahwa kajian ontologi itu adalah tadi hakikat yang ada, sesuatu yang ada itu, ya termasuk adanya ilmu pengetahuan. Dan objeknya itu dibagi menjadi tadi ada yang dibahas tentang Tuhan, ada yang manusia, dan ada juga alam fisik ya tadi ya. Ya. Kemudian mungkin bisa dikaitkan lagi kalau ontologinya sudah diambil benang merahnya, dikaitkan kembali dengan aliran-aliran filsafat ontologi yang menjadi pertanyaan dari Mbak Anas Sopiatin tadi. Mungkin bisa dikembalikan lagi ke aliran tadi berkaitan dengan keberadaan hakikat dari sesuatu yang ada di alam ini. Saya dong. Ya, silakan Bu ingin menyampaikan pendapatnya, Bu Husni. Kembali ya ini. Ya, saya mau menyederhanakan ya tentang ontologi karena semakin kita membahasnya jauh semakin ruwet di pikiran kita ya. Jadi saya mau memberikan sedikit pendapat menyederhanakan pembahasan tentang ontologi sehubungan dengan pertanyaan pertama tadi.
bahwa kebingungan kita yang mendasar sebenarnya adalah apa sih ontologi itu dan ontologi, kemudian ontologi ilmu pengetahuan itu seperti apa. Nah, ontologi ini kalau disinonimkan kan artinya hakikat. Jadi kalau Ya, itu. kita mengatakan ontologi ilmu pengetahuan, maka yang dibahas dalam ontologi ilmu pengetahuan ini adalah hakikat daripada ilmu pengetahuan atau asas-asas rasional. Maksudnya esensi atau nilai-nilai realitas dari sebuah ilmu pengetahuan, arti secara mendalam dari sebuah pengetahuan. Jadi ontologi ini dia misalnya ya contoh konkretnya, misalnya ontologi dalam pendidikan, sesuatu yang hakikat dari pendidikan, contoh konkretnya adalah adanya visi misi pada lembaga pendidikan. Itu hakikat dari pendidikan contohnya. Jadi kalau mencontohkan dalam keseharian, ontologi ini adalah hakikat ilmu pengetahuan. Apa sih hakikat ilmu pengetahuan itu? Inti yang ingin kita bahas saat kita menuntut ilmu, maka tujuan yang ingin kita bahas dalam konsep menuntut ilmu adalah kebutuhan atau keinginan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan juga hingga ke akhirat. Jadi bagaimana kita bisa hidup bahagia di dunia dan kemudian bisa bertemu dengan Tuhan di akhirat. Seperti itu kalau ilmu pengetahuan dalam Islam. Nah, hubungannya tadi dengan contoh konkret dalam keseharian, kalau ontologi pendidikan adalah visi misi dalam lembaga pendidikan, maka visi misi ini adalah komponen yang harus ada dalam lembaga pendidikan untuk mencapai hasil dari pendidikan. Atau bisa dikatakan visi misi pendidikan ini adalah perjalanan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dari sebuah lembaga pendidikan. Jadi seperti itu, ontologi ilmu pengetahuan adalah bagaimana ilmu pengetahuan ini kita pergunakan untuk bisa mencapai hasil yang diinginkan sebagai seseorang manusia. Dalam hal ini kita adalah orang Islam, jadi hakikat ilmu dalam pandangan Islam adalah bagaimana kita melakukan sesuatu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, ontologi ini dia berfungsi sebagai refleksi kritis. Maksudnya refleksi kritis, ontologi ini membicarakan dan mempertanyakan bagaimana pengalaman kita dalam menuntut ilmu. Jadi ontologi ini berfungsi menanyakan kepada kita bagaimana sih hakikat kita dalam menuntut ilmu, apakah ilmu-ilmu yang kita pelajari, apakah ilmu yang kita tuntut itu sudah mengarahkan kita kepada hakikat keilmuan yang sesungguhnya dari sudut pandang Islam, bahwa tujuan kita menuntut ilmu itu adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi maksud saya kesimpulan dari pembahasan sederhana tentang ontologi adalah bahwa ontologi pendidikan itu adalah ontologi ilmu pengetahuan itu adalah hakikat dari ilmu pengetahuan, membahas tentang dasar-dasar apa sebenarnya ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari, kita tuntut supaya kita bisa mendapatkan tujuan maksimal seorang muslim. Seperti itu. Ya, terima kasih kepada Bu Husni yang sudah menyampaikan pendapatnya tadi tentang ontologi ilmu pengetahuan. Ya, saya sampaikan lagi sekilas tentang apa sih yang dibahas dalam cabang ontologi filsafat, khususnya ontologi. Jadi ada beberapa cabang yang dibahas dalam filsafat ontologi. Yang utama dibahas dalam pemakalah ini ada 3 tadi. Yang pertama adalah apa yang menjadi objek ontologi itu tadi. Objek ilmu pengetahuan. Objek ilmu pengetahuan. Di situ dijelaskan bahwa objek ilmu pengetahuan di situ tadi ada benda fisik atau alam fisik tadi seperti manusia, alam fisik atau benda mati atau juga berupa sesuatu yang abstrak ya tadi ya, bisa misalnya pikiran, bisa berupa tadi dicontohkan sesuatu yang tidak berupa fisik, yaitu objeknya tadi bisa berupa alam fisik manusia, bisa juga berupa Tuhan.
Kemudian dibahas juga di ontologi ilmu pengetahuan tadi adanya hubungan kausalitas kalau kita bahas pemakalah tadi. Yang ketiga yang dibahas dalam ontologi itu tadi adalah klasifikasi ya, klasifikasi ilmu pengetahuan ya, di mana tadi berbagai tokoh membagi untuk ilmu pengetahuan itu menjadi beberapa kelompok ya, ada yang ilmu agama, ada yang ilmu apa tadi dibedakan. Nah, jadi objek kajian ontologi itu bisa tadi berupa objek ilmu pengetahuannya itu apa, hubungannya dan klasifikasinya. Ini berdasarkan tadi di yang telah disampaikan oleh pemakalah. Mungkin nanti bisa dibahas kembali mengenai objek ilmu ontologi oleh Bapak dosen. Kita bahas dulu tentang aliran-aliran ontologi ini sehingga kita tidak memiliki kebingungan ya, baik dari sisi pemakalah maupun dari sisi teman-teman, sehingga kita dapat mencermati setiap kata yang ada di dalam aliran-aliran ontologi ini supaya kita benar-benar paham. Misalnya tadi aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu. Ya, satu itu apa? Ya, mungkin kita bisa bahas sama-sama ya, bukan sekedar hanya pemakalah. Mungkin bisa diberikan kepada kesempatan kepada teman-teman yang lain, mungkin bisa menyampaikan pendapatnya tentang aliran monoisme ini. Kok saya nggak bisa buka ini? Ada yang bisa menyampaikan tentang aliran monoisme ini yang bisa memahami. Oke, Pak Arbani, bisa Ya, masuk? siap, silakan Pak Trimahmudi mengenai aliran monoisme. Ya, ini saya sambil googling ya terkait aliran ontologi monoisme ya. Mungkin dari pemaparan pemateri ini ada yang perlu ditambahkan ya terkait aliran itu dari versi siapa ya. Mungkin kembali yang terkait aliran monoisme ini yang saya pelajari ini menekankan bahwa sesuatu itu berasal dari satu ya. Iya. Ya, satu ini kalau yang saya baca ini untuk aliran ini ada aliran monoisme, ada aliran dualisme. Kalau monoisme ini mereka berpendapat bahwa hanya ada satu dan tak mungkin dua pada hakikat sesuatu yang jadi asal, atau harusnya ada satu hakikat yang menjadi ukuran. Kalau nggak materi, ya rohani. Ada satu yang paling pokok yang menjadi penopang ya. Kemudian dalam aliran monoisme ini mereka memiliki dua paham yang dipakai ya. Yang memakai teori ini yaitu Thomas Davison. Dalam tokoh filsafat ini, dalam aliran monoisme, mereka memiliki dua paham, yaitu kalau nggak materialisme, yaitu idealisme. Kalau materialisme itu menganggap bahwa sumber dari sesuatu itu adalah materi, bukan rohani. Ya. Sedangkan kalau idealisme itu sesuatu yang hadir itu adalah berasal dari dalam jiwa atau dari ruh, bukan materi. Ya. Ini mungkin untuk tambahan referensi aja, aliran monoisme itu hanya terpaku pada satu hal yang lebih condong, kalau enggak materi, ya ruh yang menjadi acuannya. Ya. Sehingga tidak bisa dua-duanya harus ada. Berasa kalau contoh pastinya saya masih belum begitu
bisa memahami di dalamnya karena mohon maaf ini sambil Iya, yang nyambi ini. materi yang seperti apa, ruh seperti apa tuh masih Iya, gambaran mungkin awalnya. bentuk Kalau konkretnya itu kita masih bingung. Oke, nggak ya, apa-apa lah. Itulah jadi pertanyaan kita nanti untuk memahami lebih lanjut. Kita selesaikan untuk monoisme, kita lanjut ke materialisme. Aliran ini menganggap bahwa yang ada hanyalah materi, bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut roh tidaklah merupakan sesuatu kenyataan yang berdiri sendiri. Bagaimana ini memahaminya? Aliran ini seperti apa? Nggak bisa kebuka di sana. ya Apakah mereka ini menganggap bahwa tidak ada roh atau bagaimana? kalau yang dicontoh Pak Arbani yang Oke. terkait materialisme ini materi ya. Mm-mm. Nah, ini kaitannya sama monoisme tadi ya. Kalau ini dari yang saya baca itu materialisme ini contohnya adalah dalam terbentuknya alam semesta ini Pak Arbani disebutkan Ya, bahwa alam semesta ini terbentuk dari atom-atom yang banyak yang tidak dapat terhitung dan amat kecil sehingga atom-atom itulah yang merupakan asal kejadian alam sehingga alam ini tercipta dari atom-atom tersebut bukan kaitannya dengan rohani. Mungkin nggak bisa kita jadikan semuanya itu harus lengkap ke dalam bentuk jiwa ya. Kalau jiwa itu adalah bentuk fisik sama ruh. Ya, kalau yang materialisme ini kaitannya dengan ya tadi contoh ke penciptaan alam semesta, bentuk alam semesta ini. Nah, mungkin saya sambil ini bertolak belakang dengan yang idealisme. Yang aliran yang ketiga itu apa setelah materialisme? Idealisme. Idealisme. Nah, kalau yang saya baca ini dalam monoisme itu, iya kan? Mungkin itu yang nomor 2 dan 3 ini adalah penjabaran daripada aliran monoisme. Monoisme itu ada idealisme sama materialisme di situ. Kalau ini yang saya baca ini dari penjabaran aliran ontologi ya. Itu yang monoisme itu dibagi menjadi 2 yaitu materialisme, idealisme. Kemudian yang kedua setelah aliran monoisme itu aliran dualisme, aliran pluralisme, aliran nihilisme, agnostiasisme yang terakhir di situ. Ini tuh ya untuk penguatan barangkali ada yang ini mungkin salah kita ya. masih kebingungan bila dikaitkan ontologi ini dengan ilmu pengetahuan, sebagaimana judul di atas tadi, ontologi ilmu pengetahuan. Ibarat kata tadi kita membahas bahwa nomor 1 tadi, nomor 2 tadi ya, materialisme tadi sebagaimana dicontohkan oleh Pak Tri Mahmudi adalah keberadaan sesuatu itu bukan ada pengaruh-pengaruh lain, tetapi ya karena adanya interaksi antara berbagai materi gitu tadi Pak Tri ya. Nah, bila dikaitkan dengan ilmu pengetahuan bagaimana itu? Karena pembahasan kita tadi filsafat ilmu pengetahuan ataukah antara aliran-aliran filsafat ontologi ini terpisah dengan tadi ilmu pengetahuannya? Karena masih bingung. Aliran ini meyakini misalnya dualisme. Aliran ini meyakini bahwa sumber segala sesuatu terdiri dari 2 hakikat, yaitu materi dan jasmani. Jasad, materi itu jasad, jasmani spiritual. Nah, bingung lagi kita nih. Mungkin kalau saya dari sudut saya ya, Iya, iya, iya. kita kembali terkait ontologi ini kan filsafat terkait membahas terkait ada ya, ada ontologi itu ada dan keberadaan sesuatu ya. Mungkin kalau terkait yang aliran-aliran ini mungkin dikaitkan dengan kalau lebih cocok
apalagi terkait pengetahuan ya, dikaitkan dengan pelajaran-pelajaran tertentu ya. Kalau dikaitkan dengan semuanya fenomena alam, mungkin kayaknya terlalu luas sih ya penjabarannya. Ya, contoh yang tadi monoisme, monoisme terkait keberadaan. Ibarat kan kalau yang tadi Pak Awang menyebutkan terkait kursi. Kursi ini kan ada awal semuanya. Oh, kursi meja itu berasal dari satu, yaitu dari kayu. Oh, ada lagi nanti yang kursi besi. Oh, awal mulanya ini adalah dari besi yang yang didesain seperti itu. Nah, kemudian yang terkait materialisme ini lebih cocok kalau dikaitkan dalam pendidikan atau pelajaran IPA yang membahas terkait materi-materi tertentu. Kemudian apalagi idealisme terkait rohani, ya, terkait ketuhanan, pelajaran agama seperti itu. Itu dari sudut pandang saya ya, menurut pemahaman saya. Tapi kalau lebih jelasnya, mohon maaf, saya juga masih awam ini, hanya menyampaikan pendapat aja ini. Ya, gimana kalau kita cukupkan dulu, nanti Sebentar, Pak. kita Ada maksud silakan saya, Pak. Ya, Yang ada Pak Awang mau menambahkan, silakan. terima kasih. Ini sekedar menambahkan sebagai supaya kita paham ilmu ontologi ya. Ilmu ontologi ini memang agak berat agak berat ya. Karena dia bekerja tentang sesuatu materi yang mungkin dibilang materi, tapi di balik materi itu ada lagi yang menopang gitu kan. Itu yang bikin kita pusing gitu. Jadi yang kita harus perjelas dulu apa sih yang apa yang dimau gitu, apa yang tujuan bahasanya tujuan. Apa sih tujuan ilmu ontologi itu dalam dunia pendidikan tuh, kenapa kok ada gitu kan? Nah, itu ilmu ontologi itu sudah ada pada zaman Yunani kuno itu. Ilmu ontologi itu sudah ada dulu. Jadi untuk apa dalam dunia pendidikan kita masuk tadi kan, kenapa ada dalam ilmu pengetahuan? Contoh kita bikin skripsi atau tesis itu kan tujuan yang belum ada itu kan, sebenarnya tujuan itu sudah ada, tapi kita ada cara meneliti ya, melalui penelitian terus dan seterusnya untuk membantu untuk mengembangkan, mengkritisi apalagi berbagai bangunan, misalnya sistem pemikiran yang ada. Jadi yang punya orang kita kritisi. Nah, itu tugas ilmu ontologi. Dia daya kerjanya di sana. Misalnya dalam ilmu pengetahuan, misalnya contoh. Dulu ilmu ontologi itu mengatakan bahwa alam semesta ini datar gitu kan. Nah, sekarang ilmu ontologi itu kamuflase apa tuh. Nah, sekarang berubah itu, dikritisi dengan adanya Big Bang gitu. Suatu ledakan yang ledakan raksasa gitu. Jadi ilmu ontologi itu membahas seperti itu. Makanya di dalam dalam dunia perkuliahan, ilmu ontologi ini sangat penting dibahas, karena kita nanti akan beranjak kepada meneliti di situ, penelitian. Untuk membuat kalau S1 kan skripsi, kalau kita kan nanti tesis kan. Itu pada intinya seperti itu, untuk mencapai tujuan yang mungkin dibilang roh lah, kalau bahasa tadi kan ibarat roh ada, tapi mencapai itu ya bagaimana caranya begitu. Itu kalau menurut saya seperti itu yang saya pahami lah. Ya, sudah Pak Awang? Oke, sudah. Nah, ya, tadi kita sudah mencurahkan berbagai pendapat kita, pemahaman kita, ya, tentang bagaimana kita memahami ontologi ilmu pengetahuan. Kita buka sesi kedua. Masih menanggapi atau mau bertanya? Menanggapi. Ya, silakan. Menanggapi. Jadi, terima kasih untuk pemahaman yang saya tangkap dari teman-teman untuk aliran
Yang pertama tadi apa Pak? Monoisme Pak ya. Monoisme, mungkin Monoisme. Pak Randi bisa digeser Ya. dulu Kak, set di atas Jadi monoisme. Di atasnya Pak, ya. ini yang saya tangkap, yang saya pahami, monoisme itu aliran yang dari segala sesuatu, hakikat dari segala sesuatu, yaitu adalah satu, maksudnya dikembalikan kepada satu, yaitu yang mutlak. Yang mutlak itu tadi yang disampaikan oleh Pak Awang, ada sesuatu kebenaran yang hakiki, yang di situ larinya di belakang kita. Maksudnya, yaitu siapa? Tuhan. Itu apapun bentuknya dikembalikan lagi ke Tuhan. Jadi adanya satu, yaitu Tuhan saja yang hakikat dari segala sesuatu itu, yaitu kebenaran yang mutlak, yaitu Tuhan. Nah, adapun berupa materi ataupun rohani itu tadi dikembalikan lagi, karena hidup ini itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Makanya dikembalikan lagi, monisme meyakini bahwa itu adalah satu kebenaran, yaitu Tuhan. Nah, sedangkan materialisme itu yang menganggap bahwa sesuatu itu yang bisa dilihat oleh panca indera, Contohnya tadi manusia melakukan segala aktivitas, realitasnya bagaimana. Kalau kita bekerja, maka kita akan dapat gaji, atau bagaimana realitasnya seperti itu. Kalau orang sakit berobat, kalau orang lapar makan. Nah, itu maksudnya yang dibahas adalah materialisme. Jadi sesuatu dia lebih menganggap kepada logika. Jadi yang bersifat non logika atau bersifat spiritual, mereka menganggap itu tidak ada. Gitu. Nah, apa hubungannya dengan pendidikan tadi? Pendidikan itu dalam ontologi tadi itu hubungannya antara lain ada sesuatu ilmu yang membahas tentang metafisika, yaitu sesuatu yang ada tapi tidak nampak. Sedangkan ada juga bagian materialisme, contohnya bersifat materialis, seperti ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu adab, dan lain sebagainya. Dan di situ ada pembahasannya. Nah, makanya ada ilmu yang bisa dipraktekkan secara ibaratnya spiritual, ada juga ilmu yang dipraktekkan secara adab atau kelakuan atau sikap. Mungkin yang bisa saya tambahi seperti itu. Ya, terima kasih kepada Pak Susilo Gondo yang tadi menambahkan dari beberapa pendapat teman. Mungkin kita kita anggap clear ya pertanyaan kedua. Halaman pertama dari Bu Ana Sopiatin tentang aliran-aliran tadi, filsafat ontologi. Kita buka sesi kedua untuk 2 pertanyaan. Pak Randi mungkin bisa di stop dulu share screen-nya. Ya, ada lagi yang bertanya? Iya. Berkaitan dengan materi kita hari ini tentang ontologi ilmu pengetahuan. Pak Iman, ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Lanjut. Bu Irma, Mohon maaf, ada saya pertanyaan? masih seperti kemarin ini. Iya. Bu Hidayah, ada pertanyaan? Saya nyimak aja, Pak. Nyimak aja Biar ya. yang master-master yang berdiskusi, yang berseteru bilang. Bu Tina? Tidak ada? Kita cukupkan atau bagaimana ini? Iya Pak, biar dijelaskan Pak dosennya, biar kita lebih paham dan terarah. Mungkin bisa dikembalikan kepada Dr. Parbani. Ya, sebelum kita kembalikan kepada Pak Dokter, mungkin
kepada pemakalah bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini dulu. Ada yang ingin disampaikan dari pemakalah? Mungkin halo. Ya. Nah, sebelum Pak Arbani, mungkin ini kita yang paling bagus dibahas ini bersama-sama ya. Mungkin contoh ya yang real, yang mudah kita pahami ya dalam ilmu ontologi dalam dunia pendidikan itu, seperti visi misinya itu. Nah, visi misi dalam ilmu ontologi itu apa, dalam lembaga dunia pendidikan atau sekolah itu apa. Misalnya dalam lembaga itu pendidikan itu, sekolah itu kan berbagai macam visi misi tujuan yang harus dicapai dalam dunia pendidikan itu kan. Itu sangat penting itu dibahas itu. Kalau menurut saya itu, Pak. Bentar, Pak ya. Makalahnya terlempar. Oh, sudah masuk. Kayaknya lanjut Pak, kita Pak tetap bahas saja apakah? Ini Mbak, ayo. Lanjut. Apakah mau dia? Sudah kembali kan, Pak. Ada lagi yang mau menanggapi? Kalau tidak ada, boleh saya. Ya. Karena tidak ada yang lagi pertanyaan, kami kembalikan kepada Pak Dokter. Baik. Masih kebingungan kayaknya teman-teman ya. Sorry, saya coba mengaktifkan kamera masih belum bisa. Mohon maaf ya kawan-kawan. Nggak apa-apa, Pak. Mungkin nanti setelah selesai kuliah ini saya coba otak-atik lagi terkait dengan kameranya. Saya lihat tadi masih bingung mau diarahkan kemana sih tentang ontologi itu. Padahal kan di silabus itu sudah jelas urutan-urutan itu terkait dengan apa sih yang harus kita bahas di dalam ontologi itu. Coba saya share screen dulu ya. Oke. Kalau kita berbicara tentang ontologi, kan kita berbicara tentang hakikat sesuatu itu. Jadi ontologi itu berbicara tentang keberadaan sesuatu itu. Atau kalau bahasa kasarnya asal-usul sesuatu itu. Kenapa kemudian sesuatu itu ada? Berarti kan ada sesuatu yang menyebabkan sesuatu itu ada. Maka nanti kita berbicara tentang hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Kenapa kemudian ini ada? Berarti ada sebab yang mempengaruhinya. Maka berbicara tentang ontologi ilmu pengetahuan, kita juga berbicara tentang bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan itu teramat luas, tidak sempit. Maka berbicara tentang ontologi, ada 3 macam realitas yang menjadi objek pemikiran filsafat kalau kita kaitkan dengan nanti juga kita kaitkan dengan filsafat ilmu hitung. Yang pertama tentu adalah alam fisik, yang kedua adalah manusia, yang ketiga adalah Tuhan. Jadi berbicara tentang ilmu pengetahuan tidak lepas dari konteks alam fisik, kemudian tidak juga lepas dari konteks manusia dan tidak juga lepas dari konteks Tuhan. Maka dalam berpikir filsafat itu, sebaiknya konteks alam fisik, alam manusia dan konteks Tuhan itu menjadi dasar manusia dalam berpikir, sehingga nanti dalam menemukan sesuatu itu, dalam memformulasikan tentang sesuatu itu, kalau itu kita kaitkan dengan ilmu, maka dia tidak keluar atau tidak keluar dari 3 konteks itu. Bahwa dalam berpikir filsafat, terutama filsafat ilmu, itu akan melihat tentang bagaimana sih alam fisik itu akan
menjadikan objek dalam proses berpikir manusia. Misalnya, kita berbicara alam berarti berbicara tentang struktur alamnya. Baik itu alam yang ada di sekeliling kita maupun alam-alam yang dalam arti tanda kutip adalah bagian yang tidak nampak seperti langit dan susunannya ke atas. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang berbicara tentang realitas alam itu. Kemudian juga berbicara tentang konteks ilmu pengetahuan dalam berpikir filsafat itu juga tidak lepas dari bagaimana manusia itu. Konteks keberadaan manusia itu kan kalau kita sebagai seorang muslim yakin dan percaya bahwa manusia itu diciptakan oleh satu kekuatan yang disebut dengan Tuhan, disebut dengan Allah. Sebagaimana kemudian di dalam Al-Quran banyak membahas itu. Manusia bisa ditelisik dari konteks biologinya. Misalnya di dalam surat Al-Mu'min itu sudah dijelaskan bagaimana proses terjadinya manusia itu, mulai dari, mungkin ada yang hafal itu di surat Al-Mu'min itu dari proses pembuatan pembuahan sampai kepada proses diberikan daging. Nah, itu semua kan menjadi dasar kemudian berpikirnya ilmu pengetahuan bahwa secara ontologi manusia itu tidak serta-merta langsung jadi, tetapi ada sebab dan akibatnya. Sebab dan akibatnya kenapa kemudian manusia itu jadi. Kemudian dalam konteks ketuhanan, berpikir filsafat itu juga harus kemudian mempertimbangkan terkait dengan sesuatu yang tidak nampak. Sehingga nanti dalam berpikir filsafat itu tidak boleh kemudian mengabaikan tentang keberadaan yang tidak nampak itu, yang disebut dengan Tuhan atau Theos tadi. Bahwa alam pikiran manusia itu dipengaruhi oleh keberadaan Tuhan. Manusia bisa berpikir karena memang Tuhan yang mengatur itu. Manusia kemudian bisa mencipta karena memang Tuhan yang mengatur itu. Sehingga dalam konteks kita berbicara tentang hakikat sesuatu itu, hakikat terjadinya sesuatu itu, maka kita tidak boleh lepas dari tiga konteks ini. Bahwa sesuatu itu harus dipandang dari sisi alam fisik, sesuatu itu harus dipandang dari manusia, antroposnya, dan sesuatu itu juga harus dipandang dari sisi teosna, ketuhanannya. Maka pemikiran mengenai alam fisik menimbulkan filsafat alam atau disebut dengan kosmologi. Pembahasan mengenai manusia akan menimbulkan filsafat manusia atau disebut dengan antropologi filsafat. Sementara pembahasan mengenai Tuhan tentu akan menimbulkan filsafat teologi. Maka ketiga filsafat ini sesungguhnya harus menjadi pijakan kita di dalam berpikir mengenai tentang hakikat sesuatu itu kalau kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan. Bahwa ilmu pengetahuan itu lahir dari tiga berpikir filsafat ini. Baik filsafat kosmologinya, maupun filsafat antropologinya, maupun filsafat ketuhanannya. Berbicara tentang filsafat antropologi bahwa manusia, keberadaan manusia dari satu zaman ke zaman yang lain mengalami perkembangan yang begitu pesat. Dalam sejarah antropologi kita kenal ada namanya manusia era prasejarah. Kemudian masuk manusia sejarah. Kita sekarang sudah masuk ke abad 21 disebut dengan manusia modern. Apa artinya bahwa ketika dalam berpikir ingin mengetahui tentang bagaimana sih hakikat ilmu pengetahuan itu juga kita tidak boleh lepas dari filsafat antropologi itu. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dari satu waktu ke waktu akan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Begitu juga dengan filsafat ketuhanan atau teologi. Kalau dalam pandangan agama, kan kebenaran hakiki itu adalah kebenaran ketuhanan. Bukan kebenaran empiris.
Tapi kalau kebenaran ilmu pengetahuan, kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran empiris. Tapi kebenaran teologi disebut dengan kebenaran mutlak, hanya satu-satunya kebenaran yang tidak nisbi, yang tidak berubah adalah kebenaran teologi, kebenaran ketuhanan. Sementara kebenaran ilmu pengetahuan dari sisi empiris bisa saja berubah. Perubahan kebenaran ilmu pengetahuan itu bisa saja bisa saja karena faktor berpikirnya manusia yang selalu berubah-ubah yang disebut dengan nisbi tadi. Mungkinkah manusia berubah? Mungkin. Hari ini kita punya satu statement, besok bisa berubah. Tergantung bagaimana kemudian manusia itu dipengaruhi dengan berbagai macam faktor. Maka kebenaran empiris itu bisa disebut sebagai kebenaran relatif. Sementara kebenaran teologi itu juga bisa dikatakan sebagai kebenaran yang hakiki atau kebenaran mutlak. Sebagaimana kemudian Tuhan, dalam hal ini Allah, punya kekuasaan menciptakan sesuatu. Kita sebagai muslim percaya bahwa segala sesuatu ini adalah ciptaannya Allah, bukan ciptaan manusia, bukan rekayasa manusia. Segala sesuatu ini ada karena ada yang mengadakan, yaitu satu kekuatan yang disebut dengan Tuhan. Alam ada karena memang ada yang menciptakan. Itu larinya kepada hukum kausalitas tadi. Alam ada karena memang dia diciptakan oleh Tuhan. Manusia ada karena memang dia diciptakan oleh Tuhan. Nah, ini terkait dengan luasnya ilmu pengetahuan. Karena itu filsafat alam misalnya mempersoalkan alam ini pada hakikatnya adalah satu atau monoteistik atau banyak pluralistik. Apakah ia bersifat menetap atau berubah? Apakah ia merupakan sesuatu yang aktual atau hanya kemungkinan? Ini akan dipecahkan dengan teori-teori kebenaran empiris nanti. Nah, dalam filsafat manusia itu juga akan melihat terkait dengan mempertanyakan apakah manusia itu badan atau jiwa atau satu kesatuan antara keduanya. Apakah manusia itu pada hakikatnya bebas atau tidak bebas? Nah, ini kan berbicara tentang luasnya ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak sempit. Filsafat manusia menganggap bahwa manusia itu sebenarnya terdiri dari apa sih? Apakah dia hanya terdiri dari jasad atau jiwa? Ataukah manusia itu hakikatnya apakah dia bebas atau tidak bebas di dalam menentukan berpikir itu. Itu nanti ranahnya adalah filsafat manusia. Jadi masalah ontologi sangat luas ruang lingkupnya. Bukan hanya terbatas pada masalah alam fisik saja, tetapi termasuk juga alam metafisis. Jadi tidak boleh kemudian berbicara tentang ontologi hakikat sesuatu itu hanya berbicara tentang empiris yang bisa diindrakan. Tetapi sesuatu yang tidak diindrakan atau metafisik itu juga bagian dari luasnya tentang ontologi ilmu pengetahuan. Sebagaimana kemudian akan lahir berbagai macam keilmuan terkait dengan ketuhanan. Di awal sudah saya katakan bahwa dalam berpikir zatnya Allah itu tidak bisa dipikirkan. Karena dia tunggal, dia mutlak. Tapi yang bisa dipikirkan adalah terkait dengan sifat Tuhan, sifat Allah. Maka akan lahirlah ilmu-ilmu yang berbicara tentang sifat. Abang dulu saya. Abang dulu. Saya mau pulang dulu ya. Jadi itu ya. Jadi sesuatu yang nampak dan sesuatu yang tidak nampak itu juga. Abang pakai ini ayah itu untuk aku. Yang musik-musik kayak gini ya. Iya. Terus ayah ngajak dulu ya. Oke. Jadi sesuatu, ada iklan yang masuk. Ya, biasalah iklan itu sering terjadi. Jadi dalam ontologi itu tidak boleh hanya dibatasi pada sesuatu yang fisikal saja, sesuatu yang nampak saja, tetapi juga harus memikirkan terkait dengan
metafisik itu. Sebagaimana saya contohkan tadi, zat itu tidak boleh dipikirkan. Ketika manusia memikirkan zat Tuhan itu, maka larinya bisa saja kafir. Tapi memikirkan tentang keberadaan Tuhan, keberadaan Allah, terkait dengan misalnya Allah di dalam Al-Quran mengatakan punya tangan, yadun kan. Nah nanti disitulah perannya tafsir yang menjelaskan bagaimana yang dimaknai yadunnya Allah. Apakah yadun tangan itu bermakna memang tangan secara harfiah atau tangan dalam konteks kekuasaan. Kemudian di dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang kursiun. Bagaimana kemudian atau tentang arash. Allah berada pada arash. Nah, nanti kemudian ilmu tafsir yang menjelaskan tentang bagaimana arash itu. Makanya bahwa sesuatu yang metafisik itu bisa dicari hakikatnya. Tidak hanya yang sesuatu yang fisik saja. Karena itu dalam berpikir filsafatnya, dalam berpikir ontologinya, sepakat para ahli filsafat mengatakan bahwa dua konteks itu harus bisa kita cari tentang hakikat sesuatu itu. Baik yang sifatnya bisa diempiriskan maupun hal-hal yang sifatnya tidak bisa diempiriskan atau metafisik. Karenanya daerah cakupan ontologi itu sangatlah luas, termasuk alam metafisik, maka persoalan yang menyangkut ilmu pengetahuan juga sangatlah luas. Baik itu meliputi ilmu pengetahuan tentang alam fisik dan alam metafisiknya. Nah, itu terkait dengan memahami dengan ontologi itu. Saya berharap setelah ini mungkin kawan-kawan bisa paling tidak bisa memaknai hakikat ontologi itu. Nah, berbicara tentang ontologi itu juga berbicara tentang klasifikasi ilmu pengetahuan. Kemarin sudah kita bahas terkait dengan beberapa klasifikasi. Ini hanya pengulangan sedikit. Nah, Aristoteles itu menganggap bahwa dalam proses klasifikasi ilmu pengetahuan itu bisa dibagi menjadi dua kategori besar, ilmu teoritis maupun ilmu praktis. Ilmu teoritis itu meliputi ilmu fisika, kemudian ilmu matematika, dan ilmu metafisika. Sementara ilmu praktis itu meliputi ilmu-ilmu yang memang di dalam praktek kehidupannya itu kemudian bisa dipraktekkan dalam bentuk aktivitas sehari-hari. Misalnya tentang ilmu etika, ilmu ekonomi, ilmu politik. Ilmu-ilmu ini bisa diaplikasikan dalam aktivitas manusia. Sementara ilmu teoritis itu tidak bisa diaplikasikan hanya sebagai satu teori penunjang dalam kita mempraktikkan ilmu-ilmu praktis itu. Sementara pada zaman pertengahan, para ahli membagi ilmu pengetahuan itu menjadi dua kategori besar, ada namanya trivium dan ada namanya quadrivium. Trivium itu meliputi grammar. Grammar itu berarti apa tuh grammar itu, Bapak Ibu? Grammar itu apa? Tata bahasa. Tata bahasa. Kalau dialektika itu apa? Pengucapan kayaknya, dialek. Dialek Kalau retorika itu cara penyampaiannya. Cara penyampaian. Dan ilmu-ilmu lainnya. Kemudian quadrivium meliputi aritmetik. Apa aritmetik itu? Aritmatika. Matematika hitung-hitungan. Ya, matematika sosial. Geometrik. Geometrik itu apa? Itu bangun data, bangun ruang. Musik, astronomi, dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ini ya. Nah, ini klasifikasi mungkin sudah disampaikan juga. Oke. Saya lari ke sini Bapak Ibu. Nah, ini hukum kausalitas.
Di dalam filsafat ilmu, masalah hukum kausalitas itu merupakan persoalan yang tidak pernah terselesaikan. Selalu diperbincangkan, selalu diperdebatkan. Ada kelompok yang menerima hukum kausalitas, ada kelompok yang tidak menerima hukum kausalitas. Bagi kelompok-kelompok yang tidak menerima hukum kausalitas beranggapan bahwa ya segala sesuatu itu memang ada tanpa sebab. Dia ada memang karena keberadaannya memang ada. Sementara kelompok yang menerima hukum kausalitas beranggapan bahwa segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Tidak mungkin sesuatu itu muncul seketika. Kalau bahasa kerennya ujuk-ujuk ada. Atau bin salah bin abrakadabra langsung muncul. Tapi sesuatu itu pasti ada penyebabnya. Nah, berbicara tentang penyebab berarti berbicara tentang akibat. Jadi sebab akibat itu dalam teori-teori ilmu filsafat itu akan melahirkan satu teori-teori baru. Dan ini diperdebatkan sepanjang masa pertengahan sampai bahkan mungkin sampai masa-masa modern juga masih dipertentangkan, diperdebatkan terkait dengan hukum kausalitas ini. Misalnya antara lain karena ilmu pengetahuan itu tidak hanya mengenai alam fisik tetapi juga menyangkut alam metafisik. Di bagian di bagian yang menolak itu beranggapan bahwa segala sesuatu yang metafisik itu tidak mungkin ada sebab dan akibatnya. Karena yang sesuatu yang metafisik itu menganggap bahwa memang itu ada karena memang keberadaannya. Sehingga kelompok yang tidak menerima hukum kausalitas itu mengaitkan dengan keberadaan Tuhan. Tuhan itu tidak mungkin memakai hukum sebab akibat kausalitas. Karena Tuhan itu ada karena memang ada keberadaannya memang ada menurut hukum kausalitas. Sementara yang lain menganggap bahwa Tuhan beranggap bahwa misalnya ini, yang beranggap bahwa hukum kausalitas itu tidak ada, bahwa misalnya contohnya alam. Alam itu memang ada karena memang kebutuhan bahwa keberadaan alam itu memang sejatinya ada, tanpa harus ada yang menciptakan. Sementara kelompok yang menganggap hukum kausalitas itu ada, alam itu ada karena sebab Tuhan ingin menciptakan alam itu. Sebagaimana di dalam surah-surah Nabawi kita mungkin sering mendengar bahwa ada beberapa hadis yang mengatakan bahwa kalaulah tidak karena sebab engkau Muhammad, maka tidak mungkin kuciptakan alam. Nah, ini juga menjadi bagian terpenting dari hukum kausalitas itu. Maka dalam bidang ilmu kealaman terdapat hukum sebab akibat itu, tetapi tidak demikian halnya dalam ilmu-ilmu kemanusiaan dan ilmu keagamaan. Ini yang kenapa kemudian terjadi pro dan kontra tentang hukum kausalitas itu. Dalam tradisi berpikir barat yang sekuler, terdapat aliran filsafat dualisme, aliran serba dua. Misalnya, dualisme badan dan jiwa, dan dualisme antara bebas dan tidak bebas mengenai manusia. Manusia itu terdiri dari dua, yaitu badan dan jiwa. Tidak mungkin badan itu ada kalau kemudian jiwa itu tidak ada. Atau sebaliknya, jiwa itu tidak mungkin hidup kalau kemudian tidak ada badan. Maka hukum dualisme itu beranggapan bahwa mengibaratkan bagi dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kita lihat mata uang misalnya. Ketika di sisi itu tidak ada, maka dia tidak berharga. Begitu juga dalam manusia. Jasad itu, badan itu tidak akan berarti jika jiwa itu tidak ada. Atau sebaliknya, jiwa itu tidak ada kalau kemudian badan itu tidak ada.
Maka kalau kita kaitkan dengan berpikir filsafat ilmu bahwa ilmu pengetahuan itu lahir karena ada dualisme dari badan dan jiwa manusia di dalam berpikir. Manusia tidak mungkin akan berpikir kalau tidak ada dualisme tadi. Itu juga berkaitan dengan kebebasan dan tidak kebebasan manusia. Kalau di dalam pemikiran Islam itu kan pernah lahir kelompok-kelompok ya. Peristiwa At-Tahkim melahirkan beberapa kelompok pemikir, misalnya kelompok yang yang menganggap manusia itu terpaksa, itu misalnya Jabariyah atau Mujibir, bahwa segala sesuatu itu memang terpaksa. Manusia tidak punya kekuatan, artinya manusia tidak bebas. Manusia tidak memiliki kebebasan bertindak. Semua yang menentukan Allah, semua yang menentukan Tuhan. Manusia mau baik, yang menentukan Tuhan. Manusia mau bermaksiat, mau minum-minum khamar, berzina, semua yang menentukan Allah. Kata kelompok Jabariyah. Kemudian ada lagi lahir kelompok Mu'tazilah yang beranggapan bahwa manusia itu diberikan kebebasan dalam berpikir dan bertindak. Yang dilakukan manusia itu baik perbuatan baikkah, perbuatan jelekkah, itu semata-mata karena kebebasan manusia memilih. Manusia mau memilih baik, dipersilahkan. Manusia memilih jahat baik. Tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Tidak ada kaitannya dengan Allah. Kata kelompok Mu'tazilah. Maka dualisme itu menjadi penting di dalam berpikir, sehingga lahirlah dalam kelompok berpikir Islam itu disebut dengan kelompok Al-Asy'ariyah yang beranggapan bahwa manusia itu di satu sisi dia punya kebebasan, tetapi juga ada kekuatan di balik itu adalah kekuatan Tuhan, kekuatan Allah. Akal berpikir dengan bebas, tetapi akal itu dikontrol oleh Allah, sehingga inilah yang kemudian lebih realistis. Nah, filsafat dualisme itu dimantapkan oleh René Descartes yang membedakan antara restensi, hal-hal yang memenuhi ruang, dan res cognition, hal-hal yang dipikirkan. Ini bisa dipelajari lebih banyak lah. Oke, kita sedikit lewat. Itu makna hukum kualitas. Bisa dibaca. Nah, kita lanjut ke sifat ilmu pengetahuan. Berbicara tentang ontologi ilmu pengetahuan juga, kita tidak lepas dengan sifat ilmu pengetahuan. Ada beberapa sifat ilmu pengetahuan. Yang pertama, bahwa sejatinya ilmu pengetahuan itu adalah scientific atau ilmiah. Maka berbicara tentang ilmu pengetahuan saintifik, berarti kita berbicara tentang ilmu pengetahuan itu dikaitkan dengan hukum kausalitas. Oke, maaf ada iklan. Jadi berbicara tentang sifat ilmu pengetahuan juga berbicara tentang sifat saintifiknya. Ilmu pengetahuan itu harus saintifik, harus ilmiah. Namanya juga ilmu pengetahuan yang diperoleh berdasarkan berpikir ilmiah tadi. Maka sifat saintifik dari ilmiah itu tentu tidak keluar dari konteks hukum kausalitas tadi. Sebab akibat. Sebab akibat kan berbicara tentang satu kejadian. Sesuatu itu ada karena ada sebabnya.
Kenapa kemudian ilmu pengetahuan itu ada? Apa sebabnya? Berpikir. Akibat dari berpikir itu apa? Akan melahirkan ilmu pengetahuan. Nah, ciri ilmiah itu paling tidak ya harus objektif, kemudian induktif, dan kuantitatif. Objektif berarti dia harus jujur di dalam berpikir. Karena itu nanti ketika mencari tentang hakikat ilmu itu, maka tentu harus seobjektif mungkin. Induktif itu berkaitan dengan pola pikir dari khusus atau umum? Dari khusus ke umum ya, dari khusus ke umum. Kemudian juga berbicara tentang ilmiah itu juga berbicara tentang kuantitatif. Kuantitatif itu berkaitan dengan bahwa ilmu pengetahuan itu harus bisa diuji. Harus bisa diuji dengan pendekatan-pendekatan keilmuan yang lainnya. Tidak kemudian ilmu pengetahuan itu kemudian sifatnya juga harus valid dan reliable. Valid artinya bahwa objektivitasnya memang betul-betul objektif. Reliable itu bermakna bahwa konstanta dari ilmu pengetahuan itu bisa dipergunakan dalam kurun waktu tertentu. Sebagaimana teori-teori tentang misalnya teori-teori tentang psikologi belajar tentang kognitif yang ditemukan di era pertengahan. Sampai saat ini kan masih relevan. Kita kaitkan dengan proses pembelajaran. Itu artinya bahwa reliabilitas dari pengetahuan ilmiah itu memang harus bisa dipertanggungjawabkan. Ilmiah itu juga bersifat pasti atau deterministik dan yang juga bersifat barangkali. Makanya kebenaran ilmiah, kebenaran ilmiah itu juga menjadi kebenaran subjektif. Kenapa? Karena dia juga bisa bersifat pasti, dia juga bersifat barangkali atau perkiraan. Makanya di dalam penelitian, dalam riset itu, seseorang itu boleh mengajukan dugaan sementara yang disebut dengan hipotesis tadi. Namanya dugaan kan belum pasti. Bisa saja dia barangkali itu. Ketika saya mengatakan, Ibu Ana hari ini kelihatannya semangat belajar. Belum tentu, belum pasti, barangkali. Kan nanti akan teruji dengan sendirinya. Yang kedua, Bapak Ibu, sifat ilmu pengetahuan yang kedua itu adalah sifatnya ada humanistik kemanusiaan. Bahwa sifat humanistik dari ilmu pengetahuan itu menjadi asas bagi ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan. Sifat humanistik ini bisa dibagi menjadi dua macam pendekatan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pendekatan fungsional, dua adalah pendekatan genetik. Pendekatan fungsional itu berbicara tentang bagaimana kebermanfaatan dari ilmu pengetahuan tersebut. Sehingga ilmu pengetahuan itu lahir sejatinya adalah untuk kemaslahatan umat, bukan untuk merugikan. Misalnya, pernahkah yang menemukan atom siapa ya? Siapa penemu atom itu? Ada yang ingat nggak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Pernahkah penemu atom itu berpikir bahwa siapa? John Dalton. John Dalton. Pernahkah John Dalton itu berpikir bahwa suatu saat atom itu akan meluhlantahkan kehidupan dunia? Dia tidak pernah berpikir. Kenapa? Yang dia pikirkan bahwa saat dia menghasilkan ciptaan berupa atom itu adalah untuk kemaslahatan umat. Dia tidak pernah memikirkan itu akan dipakai untuk ngebom dan lain sebagainya. Maka ilmu pengetahuan itu harus melihat sisi pendekatan fungsional, juga melihat sisi pendekatan genetiknya. Harus lanjutkan dulu.
Nah, sifat humanistik itu juga berkaitan dengan tadi pendekatan personal itu juga disebut dengan teo teleologikal, karena maknanya dalam sifat itu terkandung tujuan tertentu. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pendekatan fungsional itu dalam penemuan ilmu pengetahuan itu sebaiknya memang ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tentunya seorang penemu ilmu itu tujuannya adalah baik. Tidak mungkin mereka berpikir menemukan suatu pengetahuan itu untuk perbuatan yang tidak baik. Pastilah tujuannya baik. Persoalan nanti penemuan itu, ilmu pengetahuan itu digunakan baik atau tidak, kembali kepada penggunanya, bukan pada persoalan ilmunya. Maka saya selalu mengatakan bahwa semua ilmu itu baik, tergantung siapa yang memegangnya. Ilustrasinya begini. Setajam apapun benda itu, setajam apapun dan setumpul apapun benda itu, dia akan tetap aman ketika berada di tangan-tangan orang baik. Pisau akan aman kalau ada di tangan orang baik. Pisau yang tajam aman pada posisi orang yang baik. Pisau yang tumpul tidak akan aman ketika berada pada orang yang tidak baik. Maka sejatinya ilmu pengetahuan dibangun dengan tujuan-tujuan kebaikan, bukan hal-hal untuk yang tidak baik. Untuk mengenal bagaimana pendekatan fungsional seringkali digunakan pertanyaan mengapa atau kenapa, dan jawabannya adalah untuk mencapai tujuan tertentu. Mengapa saya harus menemukan ilmu pengetahuan? Kemudian kenapa itu dijawab ya untuk sebuah kebaikan. Dan sering juga digunakan ungkapan agar, supaya, demi, untuk, dengan tujuan, dan seterusnya. Nah, pendekatan genetiknya juga disebut pendekatan historikal ini karena corak jawaban yang diberikan dikaitkan dengan peristiwa masa lalu. Misalnya, bagaimana kita ingin menjelaskan mengenai terjadinya atau sejarah berlakunya peristiwa tertentu, maka tentu kita juga akan mengaitkan dengan genetik si pelaku. Kita ingin menjelaskan terkait dengan misalnya bagaimana sejarah atau tragedi G30 SPKI misalnya. Maka tentu suka tidak suka kita akan mengaitkan dengan genetik pelaku dari pelaku G30 SPKI. Apa yang ada di konotasi pemikiran kita tentang pelakunya? Satu, sadis ya. Yang kedua apa lagi? Brutal. Brutal. Yang ketiga apa lagi? Kejam. Kejam dan lain sebagainya. Tiga dan lain sebagainya. Nah, dalam menjelaskan peristiwa itu suka tidak suka kan pasti kita juga akan mengaitkan itu dengan dengan genetik si pelaku itu. Maka untuk jawabannya dijelaskan tentang urutan sejarah atau tahapan perkembangan objek yang dikaji dalam perjalanan kurun waktu tertentu. Ini yang kedua Bapak Ibu, sifat ilmu pengetahuan yang pertama itu adalah saintifik, yang kedua humanistik, yang ketiga adalah holistik. Apa sifat holistik itu? Bahwa suatu pandangan dunia yang bersifat menyeluruh dan terpadu dalam upaya menjelaskan persoalan antara alam natural dan supernatural, atau antara alam fisik dan metafisik, atau antara persoalan dunia dan akhirat atau agama. Sifat holistik daripada ilmu itu apa? Disebut juga bersifat rabbani, yang sejalan dengan falsafah Islam mengenai persoalan alam dan manusia, khususnya mengenai persoalan ilmu pengetahuan alam serta pengetahuan sosial dan kemanusiaan. Maka secara holistik itu ilmu pengetahuan tidak dilepaskan dari kerobbaniannya, tentang keagamaannya. Bahwa kalau kita kaitkan dengan kita sebagai seorang muslim, maka
sumber puncak utama ilmu itu adalah berasal dari Allah, berasal dari Tuhan. Jadi dalam proses penggalian suatu ilmu pengetahuan itu harus disandarkan kepada sifat rabbaninya, bahwa falsafah Islam menganggap bahwa persoalan ilmu pengetahuan alam, pengetahuan ilmu sosial dan kemanusiaan itu semua disandarkan kepada Tuhan. Sementara pandangan Barat mengenai hal tersebut tidak memperhatikan peranan agama atau peranan Tuhan. Makanya kan ada dikotomi antara ilmu umum dengan ilmu agama. Padahal sebenarnya kalau kemudian semua itu semua itu difokuskan pada sifat rabbaninya, maka falsafah berpikirnya adalah bahwa segala sesuatu itu berpusat pada satu, yaitu Tuhan. Kita sebagai orang Muslim beranggapan bahwa segala sesuatu itu dipusatkan kepada Allah. Allah lah yang menurunkan ilmu itu. Allah lah yang memberikan pemahaman kepada manusia untuk melahirkan sebuah pengetahuan. Tanpa itu semuanya, maka mustahil kita akan menemukan ilmu pengetahuan itu. Bisa dibaca nanti. Sifat holistik dari ilmu pengetahuan bersumber pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terangkum di dalam wahyunya. Karena itu tidak ada pertentangan antara ilmu dengan agama. Perlu dicatat, perlu digarisbawahi. Jadi tidak ada pertentangan antara ilmu dan agama, dan tidak mungkin ada dikotomi antara ilmu. Tidak boleh dipertentangkan antara ilmu dengan agama. Karena ilmu dengan agama itu secara holistik itu sumbernya adalah satu. Konsep ilmu menurut filsafat saintifik dan pada humanistik yang hanya bersumber pada akal dan indera manusia, tidak menyentuh sumber wahyu atau agama. Sementara pandangan holistik, ya semua sumber itu kembali kepada sumber utamanya, yaitu Rabbani tadi, sifat Rabbaniyah, sifat ketuhanan itu. Itu Bapak Ibu sifat ilmu. Kemudian kita tadi yang saya dengar pertentangan tentang aliran filsafat ya. Nah di sini saya menampilkan ada beberapa aliran filsafat ilmu, mungkin agak berbeda dengan apa yang ditampilkan tadi. Yang pertama materialisme, kemudian vitalisme, kemudian ada humanisme, ada eksistensialisme. Ini ada 5 aliran filsafat ontologi. Coba lihat apa stressing dari masing-masing. Kita lihat misalnya aliran filsafat ontologi materialisme adalah aliran filsafat metafisika yang mengembalikan segala sesuatu pada dunia materi. Aliran filsafat ontologi materialisme beranggapan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu materi. Artinya sesuatu yang nampak. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah materi. Kenyataan sejati atau kenyataan sesungguhnya dari segala sesuatu itu termasuk manusia adalah benda atau materi. Manusia dikatakan materi, manusia dikatakan benda. Ilmu pengetahuan juga dikatakan materi, dikatakan juga sebagai benda. Nah, menurut materialisme manusia itu memang merupakan kesatuan badan dan jiwa. Tadi ada konsep dualisme. Namun yang penting itu adalah badannya atau jasmaninya, yang tiada lain adalah materi. Jadi materialisme itu mengabaikan jiwa manusia. Yang dilihat itu adalah konteks fisiknya. Yang dianggap manusia adalah materi badannya, bukan jiwanya. Sementara konsep dualisme itu bahwa manusia itu terdiri dari dua-duanya. Maka segala sesuatu itu menurut aliran materialisme asal dari segala sesuatu itu adalah materi. Semua dimaterikan. Kalau berbicara materi berarti berbicara tentang sesuatu yang bisa diindrakan. Segala sesuatu yang bisa dilihat dengan panca indera. Materialisme itu mengabaikan metafisik tadi, mengabaikan tentang intuisi tadi, mengabaikan tentang ketuhanan tadi.
yang disebut dengan sesuatu, asal muasal sesuatu itu adalah indrawi tadi dan materi tadi. Seperti saya contohkan tadi, menurut pandangannya bahwa bumi itu ada karena memang bumi sendiri yang menginginkan keberadaannya, bukan campur tangan dari sesuatu kekuatan yang menciptakannya. Sesuatu itu ada, ya memang karena keberadaannya memang harus ada. Tidak ada campur baurnya dengan kekuatan yang lain. Segala sesuatu itu dianggap materi. Nah, filsafat materis ini sudah ada sejak zaman Yunani klasik. Misalnya contohnya adalah Demokratitos dan seterusnya. Nah, kenyataan menurut Demokritos menganggap bahwa sesungguhnya sesuatu itu terdiri dari atom atau kosmos yang tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat diamati, tidak dapat bersifat tetap, tetapi atom-atom itu sering berbeda besarnya, bentuk, gerak, dan susunannya. Kalau itu kita kaitkan dengan tadi pendapatnya monoisme, bahwa segala sesuatu itu memang tunggal. Misalnya begini, saya analogikan ke sepeda sajalah. Dalam aliran materialisme itu menganggap bahwa sepeda itu adalah ya sepeda secara utuh, bukan bagian-bagian. Sementara kalau kita telisik bahwa sepeda itu terdiri dari satu stang, dua roda, yang ketiga tempat duduk itu apa namanya? Tempat duduk itu apa namanya? Pedal. Pedal. Terus untuk mengayuh itu apa namanya? Untuk mengayuh itu apa namanya? Pedal. Pedal kalau tempat Pedal, duduk. kan? Kalau tempat duduk itu apa namanya? Sadel. Jok, dan lain sebagainya. Nah, materialisme itu tidak melihat bagian-bagian itu, tapi melihat secara utuhnya bahwa ya sepeda, tidak ada bagian, tidak ada namanya tidak ada namanya bagian sedal, tidak ada namanya rantai, tidak ada namanya setang, tidak ada namanya pedal dan lain sebagainya. Ya sepeda. Sama dengan kita ilustrasikan manusia. Manusia ya manusia, fisiknya. Materinya adalah manusia. Yang nampak itu. Tidak bisa kemudian manusia itu dikaitkan dengan ada telinga, ada hidung, ada lisan, ada tangan, ada kaki. Jadi satu kesatuan yang utuh, maka itulah yang disebut dengan materialisme. Karena itu segala sesuatu itu ya memang ada karena keberadaannya, bukan karena ada bagian-bagiannya. Manusia itu ada karena memang manusia itu harus ada, bukan karena campur tangan yang maha kuasa. Kalau di aliran lain kan menganggap bahwa ya kalau misalnya aliran dualisme tadi menganggap bahwa segala sesuatu itu terdiri dari dua komponen tadi. Kalau manusia berarti fisik dengan jiwa, bebas dengan tidak bebas. Nah, ini aliran materialisme. Kemudian aliran yang kedua disebut dengan vitalisme, filsafat hidup. Vitalisme itu adalah satu aliran filsafat ontologi yang memutlakkan dunia organis dan memandang bahwa kehidupan adalah sebagai kenyataan sejati satu-satunya. Yang dipandang dalam filsafat vitalisme itu bahwa yang menjadi pokok utama itu bukan fisiknya, tetapi kehidupan. Hidupnya manusia itu. Bagi vitalisme itu mengabaikan material tadi, fisik tadi. Tapi yang didominankan adalah bagaimana kenyataan hidup manusia, karena dengan hidup kemudian manusia bisa berpikir. Dengan hidup manusia kemudian bisa bertindak. Dengan hidup kemudian manusia bisa menghasilkan sesuatu. Menurut vitalisme, yang primer bukanlah akal pikiran atau rohani manusia, tetapi adalah kehidupan.
Ya, menurut vitalisme, sorry ya. Menurut vitalisme bahwa yang primer bukanlah akal, pikiran, atau rohani manusia. Tapi yang primer apa? Kehidupan. Karena dengan kehidupan itu sesungguhnya manusia bisa menemukan sejati, menemukan sesuatu yang sejati. Menemukan hakikat sesuatu itu dengan kehidupannya. Bagi vitalisme itu, berpikir itu tidak menjadi mutlak di dalam kehidupan manusia. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana manusia itu menjalankan kehidupannya. Dengan dia menjalankan kehidupannya, dengan dia berbaur dalam kehidupannya, maka manusia akan menemukan hakikat dari sesuatu yang sedang dia cari. Misalnya, dia ingin melihat tentang bagaimana sih hakikat bergaul sesungguhnya, maka dia akan bergaul dalam komunitas kehidupannya itu. Maka mereka akan nanti melahirkan berbagai macam pandangan terkait dengan, oh manusia itu harus seperti ini, harus 2, 3, 4, dan seterusnya. Tak ada roh tanpa kehidupan, dan bahwa berfilsafat tidak hanya menyangkut hal-hal yang dipikirkan dengan akal saja, atau yang dijangkau saja secara rasional saja, tetapi juga menyangkut hal-hal yang tidak dapat dipikirkan. Jadi roh itu tidak akan mungkin bermakna tanpa ada kehidupan itu sendiri. Nah, ini pendapatnya vitalisme. Berfilsafat menyangkut pula hal-hal seperti kemauan, perasaan, hati nurani, dan keimanan manusia. Jadi dia mengabaikan tentang berpikirnya. Kemauan, perasaan, hati nurani, keimanan manusia itu akan bisa menjadi sarana untuk menemukan hakikat sesuatu itu. Dengan perasaan, manusia bisa merasakan, bisa menemukan hakikat sesuatu itu. Dengan keimanan manusia, manusia dapat menemukan hakikat sesuatu itu. Karena itu vitalisme menekankan pada segi irasional manusia, di mana peran intuisi juga penting di samping peran akal pikiran. Akal pikiran nomor 2. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, humanisme. Aliran filsafat ontologi humanisme beranggapan memberi tekanan kepada kemanusiaan sebagai hakikat manusia, dan bahwa kebebasan dan kedaulatan manusia itu adalah esensial. Karena itu aliran humanisme itu juga termasuk di salah satu teori belajar humanisme itu mengatakan bahwa hakikat belajar manusia itu bermuara pada manusia. Karena humanisme beranggapan bahwa manusia itu diberikan kebebasan, kedaulatan untuk berpikir tanpa ada sekat-sekat yang menghalangi. Manusia itu bebas, sebebas-bebasnya memikirkan sesuatu itu. Karena dengan berpikirlah manusia bisa menemukan hakikat sesuatu itu. Dengan berpikirlah kemudian manusia bisa menemukan apa yang terkandung dalam makna sesuatu itu. Menurut humanisme, manusia merupakan satu totalitas kepribadian, merupakan manusia seutuhnya. Manusia itu adalah makhluk yang paling paripurna. Manusia mempunyai potensi dalam dirinya seperti berpikir, perasaan, kemauan, spiritual. Untuk menjadi manusia seutuhnya, semua potensi itu harus dikembangkan atau diaktualisasikan. Ini pandangan humanisme. Kemudian pandangan yang terakhir, eksistensialisme, merupakan aliran filsafat ontologi yang membahas tentang keberadaan manusia dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dan dengan Tuhannya.
Eksistensialisme beranggapan bahwa manusia itu pada posisi dia dengan dirinya sendiri, dia dengan manusia lainnya, dia dengan keberadaan Tuhan. Maka nanti kan akan muncul teori tentang manusia itu sebagai pribadi individu, manusia itu juga akan lahir sebagai manusia sosial, ya, homo sosial tadi. Keberadaan manusia dia sebagai individu, dirinya dengan dirinya, akan melahirkan pemikiran bahwa manusia akan memikirkan tentang hakikat penciptaannya. Manusia ditempatkan dirinya dengan sesamanya akan melahirkan tentang bagaimana struktur sosial tentang dirinya dengan masyarakat. Maka akan lahir pemahaman-pemahaman terkait dengan struktur sosialnya. Karena manusia tidak lepas dari orang lain, disebut dengan makhluk sosial. Manusia tidak bisa berdiri sendiri, tetapi manusia membutuhkan orang lain. Karena dalam berpikir manusia tidak bisa memecahkan pikirannya sendiri, tentu sebagai makhluk sosial, dia perlu melakukan yang namanya sosialisasi. Perlu berkumpul dengan orang-orang baik, perlu berkumpul dengan orang-orang hebat. Itu berkaitan dengan lingkungan. Maka di dalam ilmu pengetahuan lahir beberapa teori, misalnya teori empirisme mengatakan bahwa teori perkembangan kan dibagi menjadi 3. Teori nativisme, teori empirisme, teori konvergensi. Bahwa perkembangan manusia itu sejatinya dipengaruhi oleh lingkungan tadi. Baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Maka manusia harus bersosialisasi di 3 lingkungan tersebut agar dia mampu memecahkan persoalan esensi dari setiap persoalan yang akan dia pecahkan. Kemudian eksistensialisme juga membahas terkait dengan bagaimana posisi manusia dengan Tuhannya. Manusia dengan Tuhannya itu kan posisinya sebagai seorang hamba dan khalik, ya, yang diciptakan dan yang menciptakan. Posisi manusia adalah diciptakan. Yang menciptakan siapa? Khaliknya atau penciptanya. Maka ketika manusia menganggap dirinya sebagai yang dicipta, kemudian ada penciptanya, di situ akan lahir satu pemikiran manusia tidak berdiri sendiri, tetapi dia diciptakan oleh satu kekuatan yang disebut dengan Khalik atau disebut dengan Tuhan. Apa artinya? Bahwa manusia dibimbing oleh Tuhannya, diberikan pengilhaman, diberikan ilmu pengetahuan dalam bentuk ilham tadi. Dia dibimbing kolbunya, dibimbing dirinya untuk pada posisi jalan kebaikan. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan beberapa aliran dalam aliran filsafat ontologi. Saya kira itu strategi kita hari ini. Cukup Bapak Ibu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kemudian ini ingin menegaskan terkait dengan di tanggal 13 ya. 13 14. Nah, kebetulan saya di tanggal 14 itu, teman-teman, ada rakor sekaligus pelantikan LPTQ Kabupaten Kutai Timur. Iya. Kemungkinan besar saya tidak bisa meninggalkan itu, karena saya juga termasuk panitia rakornya. Karena nanti di situ juga kita akan bahas di rakor itu terkait dengan pembinaan LPTQ, karena di tahun ini tidak ada pembinaan MTQ, karena tahun ini tidak ada MTQ. Nah, kebetulan saya juga menjadi sekretaris panitia pembinaannya. Kayaknya sangat kecil kemungkinan saya bisa ke Samarinda. Ya, tinggal nanti kesepakatannya teman-teman seperti apalah. Oke, Pak. Kemudian yang untuk kalau hari Jumatnya Pak bisa enggak Pak? Enggak bisa juga. Ya tetap tidak bisa saya hari Ya, karena kan
persiapan itu ya. Betul. Jadi Oke, kita memang persiapan Jumat 1 minggu kegiatan rakornya. Iya. Di hari Jumatnya itu persiapan, malam itu pembukaan, hari Sabtunya rakor dari pagi sampai sore, Minggu baru penutupan. Berarti sudah ada 2 dosen Pak yang berhalangan Iya. hadir. Maksudnya bukan berhalangan hadir, Aduh. tidak ada di Samarinda pada hari Minggu ini. Dosen siapa satunya? Pak Nurholik masih di Jawa kayaknya kata Ke beliau. Jogja. Terus saya dengar juga itu di hari Sabtu Nusa itu ya Gira. PA apa ada pentas PAI untuk kecamatan ya, Mas Arbani? Iya Pak, ada tingkat untuk SD. kecamatan Sangat Utara Untuk hari SD ya? Sabtunya. Insya Allah Pak, sudah dikonsep sudah. Rapat dah. Otomatis sampai tidak bisa juga. Nanti dilihat lagi kalau dosen yang lain tuh kayaknya sih kalau 2 ini ndak bisa sudah kan maunya offline aja, online aja ya. Ya. Tapi Iya, kita benar. jadi minggu depannya baru offline lagi. Ya paling Soalnya kayaknya Bu Sagira juga masih umroh 2 minggu kan, kalau umroh berapa? ya paling tidak dalam 1 bulan ini ada 1 kali ke sana lah. Ya 1 kali sudah kayaknya kita. Jadi nanti disepakati lah ya. Yang jelas itu informasi awal saya jelas tidak bisa dan tidak mungkin saya tinggal kegiatan itu karena ini. Jadi saya mohon maaf tidak bisa hadir nanti ketika itu akan dilaksanakan offline. Tinggal nanti Mas Arbani komunikasi dengan 3 dosen itu bahwa sampaikan 2 dosen sudah tidak memungkinkan bisa ngisi gitu ya. Oke, saya kira itu teman-teman tetap semangat. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 3 siapa kelompok 3? Saya nanti Pak, minggu depan. Minggu depan ya, Mas Arbani. Mas Arbani dengan siapa? Sendiri aja Pak, materinya epistemologi ilmu. Epistemologi. Ya. Oke. Hadir semua teman-teman di sini ya. Hadir semua Pak. Mas Imam mana, Mas Imam? Tuh Mas Imannya sakit Ada, Pak, tapi dia itu sakit hadir tadi. tapi nggak menghidupkan kamera. Oke, no problem. Bu Nurjana juga sibuk. Ibu Bu Mai juga sibuk hari ini informasinya. Jangan lupa absen teman-teman. Enggak Pak. Sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya mau kuliah hari ini dan mau maju. Kami juga terima kasih. Mau maju dan sama-sama Pak. Makasih banyak. Ya. Baik Bu Tina. Saya sama-sama balik juga Bu Tina. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lab Bapak Ibu ya. Iya Pak, terima kasih. Jadi Pak Iman, bagaimana Pak Iman keadaannya Pak Iman? Kayaknya masih sakit itu, kalau dipaksakan kasihan. Ya, jadi kalau kita anukan